Selamat datang di pembelajaran kali ini. Kita akan membahas Weighted Moving Average, sebuah pengantar dan penggunaan praktis peramalan permintaan. Peramalan atau prediksi nilai masa depan berdasarkan data historis merupakan alat penting dalam berbagai aspek bisnis dan kehidupan. Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan peramalan adalah Weighted Moving Average. Metode ini memungkinkan kita untuk menghitung rata-rata tertimbang dari sejumlah periode waktu dengan bobot yang berbeda-beda. Dalam materi pembelajaran ini, kita akan membahas konsep dasar Weighted Moving Average, langkah-langkah implementasinya, contoh penggunaan, kelebihan, keterbatasan, serta situasi di mana metode ini efektif digunakan. Konsep dasar Weighted Moving Average merupakan metode peramalan yang menggabungkan rata-rata tertimbang dari sejumlah periode waktu untuk meramalkan nilai masa depan. Periode waktu dapat beberapa bulan, mingguan, harian, atau sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik data. Setiap periode diberikan bobot yang mencerminkan tingkat kepentingannya dalam meramalkan data di masa depan. Bobot ini dapat berupa persentase atau angka yang sesuai dengan konteks peramalan. Langkah implementasi Weighted Moving Average. Pertama, tentukan jumlah periode. Pilih jumlah periode waktu yang akan digunakan dalam peramalan. Jumlah periode ini akan mempengaruhi seberapa responsif peramalan terhadap perubahan dalam data. Kedua, tentukan bobot. Setelah jumlah periode ditentukan, berikan bobot pada masing-masing periode. Pastikan total bobotnya sama dengan 1. Bobot yang lebih besar diberikan pada periode yang dianggap lebih penting dalam meramalkan data di masa depan. Yang ketiga, hitung Weighted Moving Average. Untuk setiap periode waktu, kalikan nilai data dengan bobot yang sesuai. Lalu jumlahnya, ini akan menghasilkan nilai ramalan untuk periode tersebut. Yang keempat adalah lakukan peramalan berikutnya. Lakukan peramalan berikutnya. Saat periode waktu bergerak maju, ulangi langkah ketiga dengan data terbaru. Ini memungkinkan kita untuk terus memperbarui peramalan seiring berjalannya waktu. Contoh penggunaan. Misalkan kita memiliki data penjualan bulanan selama beberapa bulan terakhir. Kita ingin meramalkan penjualan untuk bulan berikutnya menggunakan Weighted Moving Average dengan 3 periode terakhir. Bobot untuk periode pertama adalah 0,4, untuk periode kedua adalah 0,3, dan untuk periode ketiga adalah 0,3. Kita mengalihkan nilai penjualan dari masing-masing periode dengan bobot yang sesuai, lalu menjumlahkannya untuk mendapatkan nilai ramalan untuk bulan berikutnya. Kelebihan Weighted Moving Average adalah: pertama, responsif terhadap perubahan. Metode ini memberikan bobot lebih besar pada periode terbaru sehingga lebih responsif terhadap perubahan tren atau pola baru dalam data. Yang kedua, fleksibilitas bobot. Bobot dapat disesuaikan dengan karakteristik data dan kebutuhan peramalan. Kekurangan Weighted Moving Average adalah kurang sensitif terhadap anomali. Weighted Moving Average cenderung kurang sensitif terhadap peristiwa luar biasa atau anomali yang dapat mempengaruhi data. Yang kedua, penentuan bobot yang tepat. Menentukan bobot yang tepat bisa menjadi tantangan, terutama jika tidak ada pola yang jelas dalam data historis. Kesimpulannya, Weighted Moving Average adalah metode peramalan yang berguna dalam meramalkan nilai masa depan berdasarkan rata-rata tertimbang dari sejumlah periode waktu. Dengan memberikan bobot pada masing-masing periode, metode ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis dan perencanaan. Meskipun memiliki kelebihan dan keterbatasan, Weighted Moving Average tetap menjadi alat yang berguna dalam analisis dan peramalan data. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep dan langkah-langkah implementasinya, Anda dapat memanfaatkan metode ini untuk menghasilkan peramalan yang lebih baik dan responsif terhadap perubahan. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan di kolom komentar ataupun kita bisa diskusikan di WhatsApp grup bersama-sama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.